Oke, Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga Bapak teman anak dalam keadaan yang sehat ya. Siapa nih tadi pagi yang sudah mandi? Oke, siapa yang sudah membantu orang tuanya merapikan tempat tidur atau menyapu? Ingat ya, setiap pagi sebelum belajar kalian harus mandi dan sudah membantu orang tuanya. Ya, agar kalian menjadi anak yang sehat dan disayangi oleh orang tua. Jangan lupa sebelum mulai belajar kalian harus selalu berdoa. Nah, pagi hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk mengenal bentuk-bentuk benda. Misalnya kalian disuruh mengambil sesuatu oleh orang tuanya, kemudian kalian tidak tahu nama bendanya, maka orang tua akan mengatakan bahwa bentuk benda yang kalian ambil adalah seperti ini. Misalnya, oh itu ambil benda yang berbentuk balok atau benda yang berbentuk tabung. Jika kalian tidak mengenal bagaimana bentuknya, maka kalian tidak akan bisa mengambilnya. Nah, saat ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal berbagai bentuk benda. Nah, ini adalah bangun datar. Bangun datar itu hanya memiliki satu bidang ya. Nah, apa bedanya dengan bangun ruang? Kalau bangun ruang itu memiliki ruang, dia ada beberapa sisi atau beberapa bidang. Kalau bangun datar hanya satu saja, bagian depannya saja. Kalau bangun ruang, dia ada ruangnya, ada beberapa sisi atau beberapa bidang, sehingga dia memiliki ruang atau memiliki volume, maka disebut bangun ruang. Nah, bangun datar itu ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi. Ya. Nah, kalau bangun ruang ada balok yang seperti ini, ada kubus, ada tabung, ada bola. Nah, bagaimana bentuk balok, kubus, tabung, dan bola? Kita akan pelajari sekarang. Siap ya? Nah, benda-benda yang ada di rumah kalian tentu memiliki beragam bentuk. Ada yang berbentuk balok seperti ini, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk tabung, dan ada yang berbentuk bola. Ya, kalian pasti tahu bola ya, seperti kelereng itu berbentuk bola ya. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Nah, benda yang berbentuk balok. Nah, kalau balok itu adalah benda yang memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Nah, dia memiliki 6 sisi, ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, samping, kanan kiri, dan bawah. Nah, bagian yang mana saja yang sama? Kalau sisi atasnya, dia akan sama bentuk dan ukurannya dengan sisi bawah, berbentuk persegi panjang, ukurannya juga sama. Kalau sisi depan, dia akan sama dengan sisi belakang. Nah, sisi samping akan sama dengan sisi samping satunya, ukurannya sama, bentuknya persegi panjang. Nah, benda yang seperti ini disebut dengan balok. Kalian pasti bisa menyebutkannya ya, banyak ya, ada batu bata, ada almari, ada buku, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Bapak punya beberapa bentuk benda. Coba kalian tentukan benda-benda mana yang berbentuk balok. Bisa ya? Oke, benar, benda yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, nomor 5, dan nomor 7. Nah, kalau benda yang nomor 4, dia berbentuk apa ya? Oke, benar, dia berbentuk kubus. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana benda yang berbentuk kubus, apa saja bendanya. Nah, benda berbentuk kubus itu adalah benda yang memiliki 6 sisi, kemudian ke-6 sisinya memiliki ukuran yang sama. Ya, ke-6 sisinya itu memiliki bentuk
persegi, sama. Jadi kalau benda yang seperti itu disebut dengan kubus. Nah, coba kalian tentukan benda mana saja yang berbentuk kubus. Yang pertama ini kubus kah? Oh tidak ya, ini iya kubus. Yang berwarna biru kubus. Kalau ini benda berbentuk lingkaran. Kalau ini iya benar kubus. Kalau ini botol apa bentuk kubus? Tidak ya. Kalau ini kayak gelas, bukan kubus. Kalau ini balok ya, kotak susu itu berbentuk balok. Nah, benda yang berbentuk kubus jika keenam sisinya itu sama ukurannya dan berbentuk persegi. Nah, kalau ini untuk bola, bola, pasti kalian suka main bola ya. Benar, benda-benda seperti ini itu disebut dengan benda yang berbentuk bola. Ada banyak ya, ada bola, ada kelereng ya, ada bola pingpong, ada bola sepak yang sering kalian pakai bermain. Itu disebut benda yang berbentuk bola. Nah, coba sebutkan ada berapa benda yang berbentuk bola di sini. Ada 4, 5, ada 3. Nah, kita lihat mana saja yang bentuk bola ya. Bola sepak berbentuk bola. Bola voli benar berbentuk bola. Kalau ini bentuk kubus ya. Nah, ini kelereng benar berbentuk bola. Kalau buah tidak ya. Nah, globo juga berbentuk bola. Kalau benda ini berbentuk kerucut. Nah, buah ini bulatnya tidak sempurna, makanya tidak berbentuk bola. Dia tidak beraturan ya. Kemudian ini gambar yang terakhir, ini gambar yang berbentuk tabung. Bagaimana bentuk tabung itu? Nah, ayo kita lihat. Nah, ini benda yang berbentuk tabung ya. Ada banyak benda seperti itu, kayak kaleng cat. Nah, kaleng cat ini benda yang berbentuk tabung. Dimana tabung itu ya mempunyai alas bagian bawah dan tutup. Dimana alas dan tutupnya ini ya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya, berbentuk lingkaran dengan ukuran alas dan tutup yang sama, maka dia disebut dengan tabung. Banyak ya benda yang berbentuk tabung di rumah, kayak kaleng cat atau tempat gula ya, mungkin gelas ada yang berbentuk tabung ya, kayak kaleng cat juga berbentuk tabung. Nah, bisakah kalian menentukan benda mana saja yang berbentuk tabung? Oke, kita lanjutkan. Ada berapa benda yang berbentuk tabung di sini? 1, 2, 3. Benar, ada 3. Yang mana saja? Ini 1 bentuk tabung. Ini ya, walaupun ditidurkan dia tetap berbentuk tabung ya. Dan gelas ini berbentuk tabung. Nah, ini walaupun posisinya seperti ini, dia tetap berbentuk tabung ya. Oke, itu. Nah, di rumah nanti kalian silakan cari benda-benda yang mana saja benda yang berbentuk balok, mana saja benda yang berbentuk kubus, mana saja benda yang berbentuk bola, dan mana saja benda yang berbentuk tabung. Kalian tulis nama bendanya, kemudian foto. Oke, itu ya kegiatannya di rumah. Kalian mengumpulkan benda-benda itu, kemudian setelah terkumpul benda-benda itu, nanti kalian bisa memilih salah satu benda atau mungkin 2 benda atau 3 benda yang bisa kalian gambar bersama dengan orang tuanya. Ya, orang tua dimohon tetap mendampingi anaknya dalam belajar dan berilah kesempatan kepada anaknya untuk memilih benda mana yang mereka suka.
ya, sehingga mereka menggambar benda yang disukai oleh anak itu. Oke, lakukan dengan gembira dan orang tua mohon kerjasamanya untuk tetap membimbing anaknya. Nah, untuk kegiatan membacanya, kalian bisa lihat tugas di classroom. Orang tua bisa membantu anaknya untuk tetap membaca agar anaknya cepat bisa membaca, dan lakukanlah kegiatan membaca dengan gembira sehingga anak merasa senang dan apa yang disampaikan bisa diterima. Oke, demikian untuk hari ini. Silakan belajar lebih banyak lagi, kumpulkan banyak benda yang memiliki bentuk yang berbeda, kemudian tuliskan. Jika ada permasalahan, jika ada kendala, silakan sampaikan kepada Bapak atau tanyakan kepada Bapak melalui WA Group. Oke, demikian untuk hari ini. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Jika harus keluar rumah, tetap memakai masker.